Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Pekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana turut andil dalam kegiatan Survival on Disaster dengan memberikan materi edukasi pengetahuan bencana kepada puluhan jurnalis di Jakarta pada 23 hingga 25 Juni. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk menjalankan pekerjaan jurnalis dengan baik. Pelatihan bertujuan meningkatkan kapasitas wartawan dalam pemahaman penanggulangan bencana serta pengurangan resiko bencana. Pada kesempatan ini, Deputi Bidang Pencegahan Prasinta Dewi dalam sambutannya menyampaikan, jurnalis memiliki peran dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan bencana dari sisi pemberitaan yang mengedukasi. Seorang jurnalis harus memiliki keterampilan dasar individu dalam situasi bencana sebagai upaya perlindungan diri maupun menolong sekitar dengan memahami karakteristik bencana. Diharap para jurnalis dapat menyebarluaskan informasi penanganan bencana. BNPB memberikan beberapa materi kebencanaan. Yang pertama terkait peran jurnalisme dalam meliput bencana, diarahkan agar para jurnalis memberikan pemberitaan yang seimbang tentang apa yang dialami para korban maupun upaya yang telah dilakukan berbagai pihak. Materi kedua yaitu tentang keluarga dan desa tangguh bencana, bagaimana melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan, mengetahui wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana, dan cara melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang aman. Dengan materi terakhir terkait penggunaan aplikasi Inaris milik BNPB untuk mengetahui tingkat kerawanan wilayah masing-masing serta fungsi memiliki tas siaga bencana yang berisikan dokumen penting, pakaian ganti minimal 3 hari, makanan dan minuman serta perlengkapan pendukung lainnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sosialisasikan unit layanan pengaduan ULP dengan tema Berani Lapor Hebat di Palangkaraya pada Jumat 23 Juni 2023. BNPB melalui Inspektorat Utama melakukan kegiatan sosialisasi unit layanan pengaduan ULP di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu langkah atau metode untuk mengkritisi dan pengawasan akuntabilitas dan efektivitas program pemerintah, terutama dalam penanggulangan bencana. PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Thoyib, dalam sambutannya menjelaskan bahwa setiap ASN wajib meningkatkan skill dalam teknologi informasi dan berpikiran dinamis serta bisa menerima masukan dari masyarakat. Inspektur 3 BNPB Saiful Alam dalam arahannya menjelaskan bahwa setiap tindakan ASN harus memiliki akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak berdampak pada kerugian negara. Kepala Kantor Wilayah BPKP Kalimantan Tengah Bambang Ari Setianto menjelaskan bahwa BNPB dan BPBD saat melakukan pengadaan baik logistik dan peralatan ketika terjadi bencana harus cepat, tetapi diperhatikan juga pertanggungjawabannya. Untuk itu diperlukan teknologi informasi dalam melakukan pengawasan baik internal maupun dari masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini juga menyajikan materi pengenalan sistem website ULP yang disampaikan oleh Atang Supena dari Bidang Teknologi Jaringan, Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Kegiatan ini diikuti oleh 44 peserta dari BPBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Kalimantan Tengah, serta perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD terkait. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengantarkan bantuan kemanusiaan secara langsung untuk warga Myanmar pada Senin 26 Juni 2023. Pelepasan bantuan kemanusiaan ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi bersama dengan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri serta delegasi Indonesia.
Pengiriman bantuan ini dilakukan sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo merespons surat resmi permintaan bantuan yang dikirimkan Myanmar kepada Indonesia. Kepala BNPB Suharyanto beserta rombongan dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan membawa bantuan kemanusiaan tersebut ke Terminal Kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bantuan tersebut dibawa menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA8560 dan My Indo Airlines yang mana sesuai dengan jadwal tiba di Bandara Internasional Yangon, Myanmar pada pukul 17 waktu setempat di hari yang sama. Adapun jenis bantuan yang dikirimkan berupa bantuan logistik dan peralatan sebanyak 45 ton. Selain itu, Indonesia juga menyediakan alat angkut pesawat Hercules untuk membawa bantuan AHA Center dari Subang, Malaysia ke Yangon. Pemberian bantuan kepada Myanmar ini merupakan bagian dari solidaritas kemanusiaan Indonesia sekaligus dalam kapasitas Indonesia sebagai ketua ASEAN. Bantuan kemanusiaan serupa juga pernah disampaikan Indonesia pada tahun 2011 ketika Myanmar dilanda banjir dengan mengirimkan barang dengan nilai mencapai $400.000. Siklon tropis Mocha ini telah meluluhlantahkan infrastruktur bangunan dan fasilitas publik di sebagian besar wilayah Rakhine State yang berdampak pada 70% masyarakat Rakhine State. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Al-Ikhlas gelar pemotongan hewan kurban Idul Adha tahun 2023 pada Jumat 30 Juni di halaman Gedung Graha BNPB. Tahun ini menjadi tahun pertama kali pemotongan hewan kurban di lingkungan BNPB setelah tahun sebelumnya dilakukan di rumah pemotongan hewan untuk mencegah kerumunan guna menekan penyebaran virus COVID-19. Pada kesempatan ini, hewan kurban yang telah dikumpulkan dari pejabat tinggi, pegawai dan mitra kerja pendukung lainnya berjumlah 9 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Daging kurban diberikan kepada pegawai, security, supir, tenaga kebersihan, panti asuhan, dan warga yang berada di sekitar Gedung Graha BNPB, Gudang Jati Asih, serta Gedung INA DRTG Sentul Bogor. Adapun pemotongan kurban dimaknai sebagai bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sekaligus sebagai bentuk berbagi kebahagiaan dan rezeki antara pegawai dengan masyarakat sekitar. Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB bekerja sama dengan PT Indonesia Power menggelar kegiatan pelatihan dasar manajemen bencana tingkat operator di Sentul pada 3 hingga 7 Juli 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB, Heriawan, beberapa perwakilan Pusdikat BNPB, serta perwakilan narasumber dari Indonesia Power dan juga Learning Officer Diklat Head Office PLN IP. Heriawan memberikan pengantar di dalam sambutannya terkait jenis bencana, cara penanggulangan bencana, dan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat. Selain itu, Heriawan juga menggarisbawahi pentingnya peran operator dalam merespon bencana dengan cepat dan efektif, serta mendorong para peserta untuk terus meningkatkan kompetensi dan menjadi garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Pelatihan ini memberikan peluang bagi para peserta untuk mengasah keterampilan dan pengetahuan dalam merespon serta mengelola situasi darurat, dan juga memberikan kesempatan untuk bertukar pengalaman dan diskusi guna memperkaya pemahaman mengenai manajemen bencana. Melalui kerjasama ini, Indonesia Power berharap dapat mencetak lebih banyak operator yang terampil dan siap dalam menghadapi berbagai situasi darurat, serta diharapkan dapat membawa perubahan yang positif dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di Indonesia. BNPB melalui Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi menggelar kegiatan penguatan tim teknis Gitu Pasna dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana atau R3P yang handal di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pendekatan kajian kebutuhan pasca bencana atau Gitu Pasna menjadi acuan dasar untuk menyusun R3P pada wilayah yang dilanda bencana.
Dalam konteks tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan bimbingan teknis mengenai pengkajian kebutuhan pasca bencana dan penyusunan R3P di wilayahnya. Kegiatan ini menyasar pada peserta yang ditunjuk sebagai tim teknis Jitu Pasna yang berasal dari dinas terkait di wilayah Kaltim. Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Joni Sumbo, menyampaikan Jitu Pasna dan penyusunan R3P yang berkualitas dan akuntabel membutuhkan peran tim teknis yang handal, baik secara kualitas maupun kuantitas. Melalui perencanaan yang baik dan komprehensif, pemulihan pasca bencana dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pembentukan tim teknis Jitu Pasna dan penyusunan R3P merupakan langkah utama dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Tim tersebut tidak hanya melibatkan perangkat daerah Provinsi Kaltim, tetapi juga melibatkan instansi vertikal, kementerian atau lembaga. Joni mengharapkan tim teknis yang terlatih nantinya akan menghasilkan perhitungan, perkiraan kerusakan dan kerugian. BNPB melalui Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan menyelenggarakan kegiatan penguatan dan diskusi kelompok terfokus di Bandung pada tanggal 5 dan 6 Juli 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Lilik Kurniawan, perwakilan dari organisasi dan instansi anggota Klaster Logistik Provinsi Jawa Barat, dan beberapa narasumber terkait. Lilik menyatakan penanganan bencana perlu sejalan dengan logistik dan peralatan yang memadai, karena pelaksanaannya tidak hanya dilakukan oleh BNPB dan BPPD saja, melainkan memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Salah satu bentuk peningkatan kesiapsiagaan yaitu siapnya logistik dan peralatan beserta petugas yang mengoperasikannya, agar peralatan dapat berfungsi dengan baik saat terjadinya bencana. Dalam diskusi ini, para peserta dibagi ke dalam beberapa klaster untuk menyusun kerangka rencana operasi logistik. Kegiatan ini sebagai respon dalam menghadapi gempa bumi sesar Lembang dan SOP terkait kebutuhan untuk melengkapi prosedur kerja. Diharapkan koordinasi dan kolaborasi dalam klaster logistik di Provinsi Jawa Barat akan lebih solid dan lebih baik lagi, sehingga penanggulangan bencana dapat ditangani lebih maksimal. Kepala BNPB Letjen TNI Soeharyanto melantik 2 pejabat tinggi Pratama di Aula Sutopo Purwonugroho, lantai 15 Geraha BNPB. 2 pejabat tinggi Pratama BNPB yang dilantik antara lain Abdul Muhari sebagai Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dan Heriawan sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana. Letjen TNI Soeharyanto berpesan kepada pejabat yang dilantik untuk senantiasa taat kepada Undang-Undang Dasar Negara dan menjalankan segala peraturan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti kepada bangsa dan negara. Kemudian para pejabat yang dilantik juga diminta untuk menjalankan tugas dan menjunjung tinggi etika jabatan serta bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Pekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Afiful Marjana undur diri. Sampai jumpa di Kilas Pekan selanjutnya. Salam tangguh.